Tutut. Hai brewers, balik lagi bersama saya Christian. Pada video kali ini kita mau main-main lagi sama shower screen. Nah, ini ada namanya shower screen. Dan sepertinya tahun 2021 ini shower screen tuh lagi booming lagi setelah sebelumnya foundernya tahun 2016 Melodrip ini mengeluarkan shower screen pertama setahu saya. Dan masih kita pakai sampai sekarang di tiap outletnya kita. Ini kebetulan kita lagi di outlet kita di Marvel. Shower screen sendiri ini diproduksi di Taiwan dan ini didesain sama Berkwo alias Simple Kava. Simple Kava ini Berkwo sendiri juga juara barista ya tahun 2016 atau 2017. Dia bisa dicopot seperti ini, nah, dan bisa dipasang lagi. Jadi dia ada dua bagian yang inner sama bagian yang luar atau bagian outernya. Nah, dari Simple. Nah, tujuannya adalah kalau mereka sih sharing resepnya sendiri, namanya 1221 atau bisa dipur. Mungkin kalau di tengah ini bisa pur 40 gram dulu. Nanti setelah pouring kedua bisa dipur 40 gram di dalam, 40 gram di luar. Nah, kemudian balik lagi. Kalau pouringan ketiga bisa 40 di luar, 40 di dalam, dan terakhir di center 40. Nah, 40 di dalam. Kalau kita mau lihat sendiri contohnya kayak gini, seperti apa sih flow-nya? Nah, sekalian bisa lihat tuh. Begitu pouring ke dalam, dia tuh udah kayak, nah, begitu kita pouring di luar, nah, beda kan? Jadi tujuannya sendiri punya fungsi yang masing-masing berbeda. Jadi kita bakal nyobain karena apa sih bedanya kalau pakai ini sama nggak pakai ini, dan kita bakal gunain timernya juga yang biasa kita pakai di tiap outletnya kita. Dan stay tune ya, habis gini kita ngebrew. Jadi kita pakai standar 15 gram aja dengan gilingan yang sama. Kemudian kita pasang di sini. Nah, kita pasang di sini. Kita bakal blooming dulu, blooming center pour. Nah, ini 40 gram. Kurang lebih 40 gram nih kita taruh. Set. Tujuannya apa sih kalau kita pouring di tengah? Ini buat mereka tuh prosesnya blooming. Nah, bisa dilihat kan proses blooming, pouringnya di tengah. Dan dripper ini juga buat ngatasin kebocoran suhu pada yang kalau ke atas gitu. Ceritanya begitu. Setelah 30 detik kita pakai pouring yang kedua. Atau mereka bilang 212 ya. Kita pouring 40 gram di tengah. Kurang lebih sampai 80. Kemudian kita pouring keluar sampai 120. Nah, kita bisa ngeliat lagi nih. Tuh. Dia airnya bening banget kayak kalau kita pakai full Melodrip. Kemudian sekarang kalau udah 1 menit kita bisa pouring lagi dari luar sebanyak 40 gram atau sampai 160. Set. Nah, kemudian di tengah sampai 200. Kita bisa lihat lagi. Tuh, dia makin lama makin bening airnya. Jadi kayak sebenarnya mirip kayak immersion atau tricolate yang sempat kita review beberapa waktu lalu. Terakhir kita pouring lagi di tengah bisa sampai 250 atau 240. Cuman kalau kali ini saya pengen di 250 aja. Gak ngikutin standarnya mereka. Nah, dia bening banget kan. Dan kayaknya waktunya hampir selesai sih. Kalau saya lihat dia bakal selesai di waktu yang kita aim. Ini bermanfaat banget kalau kalian lagi nyari-nyari metode yang mungkin bisa. Oh, ternyata lebih cepat, sekitar 2 menitan udah selesai dia. 2 menitan udah selesai. Kita bisa cari. Cet. Kurang lebih groundnya kayak begini. Hasil bednya jadi nggak rapi-rapi banget. Nggak kayak yang biasa kita iniin. Cuma kita bakal taste juga, karena dia kan suhunya lumayan tinggi. Oke, jadi kita udah nyobain tadi pakai shower screen ini, kita nyobain juga brewing pakai metode kita yang biasa. Ternyata selesainya lebih early daripada yang kita mau, yaitu di 2 menitan. Shower screen ini dikasih sama Ko Susanto. Thank you Ko Susanto dari Pekanbaru, emang sultannya dripper dari Taiwan nih.
Kalau saya nyobain sendiri, dia aromanya lebih keluar ya, mungkin karena ada tahanan di sini. Jadi kalau kita lihat nih, nah kalau di sini dia nahan aromanya, jadi infuse ke bawah. Jadi mirip-mirip sama kalau kita pakai gem dripper kalau di aromanya sendiri. Dari segi rasa, yang pasti kita dapat lebih enteng juga, lebih sweet, lebih sweet juga, acidity-nya agak mild. Dan kalau kurang lebih kalau saya nyari kejelekannya, kalau saya nyari kejelekannya apa sih dari dripper ini, ya nggak ada sih karena materialnya yang plastik. Dan oh iya, ada satu lagi, kalau kalian pengen pakai misalkan mau buat flat bottom, ini agak kesulitan nih. Nah kalau kalian bayangin kan, kalau misalkan kalian pakai di flat bottom nih, contoh di April Brewer, dia kalau kita udah priwet kan dia bakal nggak kaku lagi kayak gini, jadi otomatis bakal berantakan nih paper filter flat bottom kamu. Apakah kita bakal tetap explore terus? Kayaknya kalau kita bakal main lebih halus lagi dari yang simple kava ini. Cuman sepertinya memang kalau di trennya sendiri kayaknya shower screen ini masih bakal tren lagi. Cuman kalau saya harus milih, saya mungkin akan lebih memilih Melodrip yang sudah kita lebih familiar lagi. Kurang lebih gitu aja untuk treat kita kali ini. Ya kalau kalian ada pertanyaan lagi lanjut mengenai shower screen ini, kalau harga kita jujur kita nggak tahu karena ini dikasih. Tapi kemungkinan sih kayaknya nggak semahal Melodrip. Kalau pertanyaannya lagi, kurang lebih kalau saya suruh milih antara Tricolet atau shower screen ini, masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri ya. Misalkan kayak Tricolet, kita nggak bisa pakai di dripper lain-lain. Kalau ini saya yakin pakai dripper yang lain juga pasti akan merubah rasa yang baru atau menghadirkan sensasi rasa yang berbeda lagi. Kurang lebih gitu aja. Kalau mungkin kalian ada pertanyaan, mungkin bisa klik komen atau like, subscribe, dan support kita. Sampai jumpa di feed berikutnya.